apa kabarnya? Oh, baik, 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 Bapak baik. Pak Giwan gimana? Apa kabar Pak Baik, Giwan? baik. Waduh, ini tampaknya udah siap nih dengan diskusi kita hari ini. Ya, Gini Pak Robin, yang saya dengar akhir-akhir ini itu persoalan tanah kita begitu peliknya. Apa memang benar gitu Pak? Untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di tanah air kita ini demikian sulitnya. Bisa Bapak kasih pendapat Pak? oh ya, betul itu ya. Jadi sebenarnya gini Pak, untuk persoalan tanah kita itu, mengapa ini sulit? Jawabannya ada 3 aja. Di dalam peraturan perundang-undangan kita, dalam Algemene Agrarische Wet itu, undang-undang tentang agraria, mereka itu mengatur soal 3 hal ya. Tanah itu bisa dipindahkan atau dialihkan atau diberikan kepada orang lain karena pertama, ya, tanah tersebut sudah habis masa waktunya, misalnya HGB 20 tahun, tidak diperpanjang oleh si pemilik lama itu ya, pemegang hak yang lama itu bisa dia kasih kepada orang baru. Oke. Yang kedua, tanah tersebut ada, masih berlaku tapi ditinggalkan. Artinya ditelantarkan, tanah absenti kalau dalam bahasanya itu. Itu bisa juga dimintakan pada orang yang masuk ke perkarangan ataupun ke tempat itu tanpa ada alas hak. Apa yang saya maksud dengan alas hak? Tidak ada perjanjian, misalnya pinjam pakai, pinjam meminjam dan lain sebagainya, ya, oke? Tidak ada itu. Nah, itu si penghuni yang menggarap itu kalau secara etikat baik selama 20 tahun dia bisa memohon. Nah, ini yang menjadi celah, sebenarnya jadi celah dalam undang-undang kita itu. Yang ketiga adalah adanya kepemilikan tanah itu ya yang sudah ada tapi dia tidak dipakai sesuai dengan peruntukan. Nah, itu bisa dicabut oleh negara gitu loh. Contohnya misalnya dia diizinkan untuk membuat kebun, ternyata dia buat perumahan. Nah, itu bisa dicabut ya. Seperti itu kurang lebih ya. Untuk untuk hak atas tanah itu bisa diberikan kepada pemilik baru, seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi 3 hal itu yang bisa menjadi celah ya Pak? Ya, sehingga menimbulkan sengketa pertanahan saat akhir-akhir ini. Ya, jadi sulit. Jadi sulit begini ya. Ketika mau ditindak, ternyata undang-undang mengizinkan itu. Oh. Seperti itu. Jadi ada tanah telantar, masih ada izin, masih ada sertifikatnya, tapi telantar. Ada juga tadi sudah habis, tidak diperpanjang, ya absenti, bisa juga di ini ya. Bisa tadi yang ketiga tadi seperti tadi, gitu loh. Ya, kurang lebih Terima seperti kasih itu. Pak Robin. Ini Pak Giwan mungkin mau bertanya. Jadi gini Pak, apa memang benar ada itu mafia tanah itu Pak? Oh ya, mafia tanah itu ada Pak. Buktinya kan banyak sekali, rakyat kita ini kan susah. Dan sekarang sudah tegas sekali, apalagi presiden kita memberikan mandat penuh ya kepada BPN untuk memberikan kesepakatan bersama untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi artinya ada cukongnya, ada ya, kita nggak usah cerita deh ya, kita rahasia umum lah ya. Tanah tersebut bagaimana mafia itu bekerja dengan oknum notaris, dengan oknum BPN ya, dengan oknum lurah dan lain sebagainya tadi ya. Itu ada. Nah, sekarang sudah mulai berbenah. Mudah-mudahan di era sekarang ini ya, pemerintahan sekarang ini kita sudah mulai menemukan titik terang bahwa nantinya tidak ada lagi cerita ini ya, dan BPN sedang berbenah mengenai supaya tidak ada kepemilikan ataupun tumpuk-tumpukan atas, misalnya overlapping kepemilikan atas tanah itu dengan mungkin sistem blockchain nanti ya, blockchain itu, dan ini akan terus ditingkatkan oleh BPN. Mudah-mudahan saya kira itu akan membaik terus ya, itu kurang lebih. Oke. Terima kasih Pak Robin. Ya, sama-sama. Kesempatannya. Ya, Sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih ya.